Makanya Rasul SAW pernah menyebutkan runtunan kelas-kelas tinggi dalam Islam, amal paling puncak dalam Islam. Terus Rasul ngasih tips terakhirnya di hadapan Mu'adz. Kata Rasul, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Mau enggak aku kasih tahu tipsnya agar kamu bisa sampai ke puncaknya? Ya Islam, imannya bagus, akhlaknya bagus, tauhidnya bagus. Tipsnya apa? Ya, bala ya Nabi Allah, kata Mu'adz. Tentu, saya mau tahu. Rasul mendekat kepada Mu'adz, dipegang mulutnya Mu'adz. Gituin sama Rasulullah SAW. Terus bilang, kuffa alaika hadha ya Mu'adz. Jaga ini wahai Mu'adz. Jaga apa? Lisan, kata Rasulullah SAW. Mu'adz, namanya masih muda, dia polos banget. Dia bilang, ya Rasulullah, innala mu'akhaduna bima natakallamu bih. Memangnya kita bisa kena hukuman ya gara-gara apa yang kita ucapkan? Kata Rasul, thakilat ka ummuka ya Mu'adz. Rugi ibu kamu punya kamu nih. Wa hal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim illa hasaida alsinatuhum. Bukankah orang-orang yang berada di neraka, wajah-wajah mereka ditelungkupkan ke dalam neraka hanya karena lisan mereka? Lihat. Jadi lisan ini banyak menyebabkan orang masuk neraka. Bahkan ya Bapak Ibu sekalian, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Bapak Ibu mungkin sedikit banyak tahu tentang bagaimana perjalanan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam dalam dakwah. Banyak cerita sedihnya atau cerita senangnya? Sedih, diperangin di sana, perang di situ, di macam-macam. Aisyah pernah nanya, ya Rasulullah, pengalaman paling pahit dalam dakwah kapan? Ada perang Badr, ada perang Uhud, ada perang Ahzab. Kapan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asabani ma asabani, laqaitu ma laqaitu min qaumik. Aku udah dapat macam-macam dari kaummu, hai Aisyah. Tapi kata Rasul, yang paling pahit itu justru saat saya pergi ke Taif. Berdakwah di Taif. Di Taif Bapak Ibu, tidak ada perang yang terhunus, tidak ada pedang yang terhunus, tidak ada perang, tidak terjatuh nyawa siapapun di situ. Tapi kenapa? Rasul dicela habis-habisan pada saat ke Taif. Lihat ya. Itu lisannya orang Taif lebih tajam dibanding tombaknya Wahsy yang membunuh Hamzah di perang Uhud. Untuk Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Rasul lebih sakit hati dengan lisannya orang Taif dibanding tombaknya Wahsy yang membunuh Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Bayangin. Rasul aja orang paling kuat itu bilang bahwa yang paling parah waktu masalah lisan. Wal yasa'ka baituk. Betah-betah di rumah, itu yang kedua. Yang disuruh betah-betah di rumah dalam hadis ini adalah Uqbah bin Amir, laki-laki. Kalau laki-laki disuruh betah-betah di rumah, apa kabar perempuan? Maksudnya bukan tidak keluar sama sekali ya tentu. Apalagi laki-laki. Tapi kalau tidak memiliki kebutuhan di luar, di rumah. Di rumah. Wal yasa'ka baituk. Kenapa? Itu lebih selamat bagi kamu. Iya. Dulu orang tuh kalau udah keluar rumah banyak fitnah. Banyak hal yang dia temui yang mungkin kalau di ruangan ini kita bisa jaga lisan, nggak tahu kalau ke depan. Mungkin aja kita ngatain orang, kita marahin orang, macam-macam. Fitnah banyak banget. Ya, komen ini, komen itu. Tapi kalau di dalam rumah cenderung lebih aman. Di zaman itu. Di zaman sekarang, biar di rumah kalau HP nyala terus, gimana mau aman? Berarti di sini ada fikih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kalau kamu tidak keluar, kamu nggak kena fitnah gitu loh. Tapi ternyata fitnahnya masuk rumah. HP-nya masuk. Berarti di sini ada fikih dari Rasul SAW agar kita bisa objektif dalam memakai HP. Karena mestinya rumah itu terbebas dari fitnah. Kita selamat kalau di rumah. Kalau kita di dalam rumah tidak selamat, berarti ada yang salah dalam perilaku kita di rumah.
Ya, wal yasa'ka baituk, kata Rasulullah. Betah-betah di rumah. Wabki ala khati'atik, dan tangisilah dosamu. Setiap hari kita mesti memakai hadis ini ada di hadapan kita, Bapak Ibu sekalian. Tangisi dosamu, bukan bangga dengan dosamu. Ya, beberapa orang kalau cerita tuh bangga banget sama dosanya. Oh, zaman dulu Ustaz, laki mana yang gak mau sama saya? Elah, sombong amat. Hah? Sekarang udah gak laku juga gitu. Ya, yang laki-laki sama juga. Oh, dulu perempuan mana Ustaz yang gak mau sama saya? Gampang begini begitu. Ini semua ditutup. Tangisi. Itu bukan prestasi. Ya. Bukan prestasi kebaikan. Ini kesalahan gitu loh. Bukan dibanggakan, bukan. Kullu ummati mu'afa ilal mujahirun. Setiap umatku ini akan dihapuskan dosanya oleh Allah kecuali mereka orang-orang yang memviralkan maksiatnya sendiri. Ya. Makanya jangan diviralkan, jangan disebutin ke orang, jangan di-share ke orang. Ya, kan sekarang lagi model tuh. Artis hijrah, ceritain dulu masa buruknya, kemudian masa baiknya. Tutup udah selesai. Tutup udah selesai. Ya, karena kita harus menangisi al-khata' atau dosa-dosa kita.